Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Pemirsa Al-Iman TV, demikian juga pendengar Radio Suara Iman, demikian juga para pemirsa Al-Iman TV yang melihat Al-Iman TV melalui YouTube atau Facebook. Maka kami mengucapkan selamat berjumpa kembali. Dalam kajian ini insya Allah kita akan sejenak mengkaji ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kami tentunya berharap kepada Anda semuanya, semoga Anda senantiasa dalam kebahagiaan, dalam kebaikan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa kita tidak berhenti untuk melaksanakan firman Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Dan pertemuan kita kali ini akan membahas tentang al-ikhtilaf, perselisihan, bahayanya, dan solusinya. Perselisihan, perkara yang menghancurkan, dan solusinya. Ini judul ya, bahasan yang kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Dan kita akan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan hal ini, masalah ini. Dan kita akan membaca nasihat Rasulullah SAW tentunya dalam rangka kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita sering propaganda ya, atau kita sering mengungkapkan kembali kepada Quran dan Sunnah. Apa sih maksudnya? Yaitu diri kita ini maksudnya adalah senantiasa salah, senantiasa yaitu tergelincir. Siapa saja, baik orang awamnya, baik pemukanya, ustadznya, tergelincir. Ini adalah hal yang terjadi. Maka kembali kepada Quran dan Sunnah, bertobat kepada Allah SWT. Inilah yang kita harus lakukan agar kita meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah, diterima tobat kita oleh Allah SWT. Hadis yang pernah kita dengarkan, kisah bagaimana seorang berselisih. Dan sebuah hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis akhraj al-Bukhari. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu rajulan qara'a ayat. Aku pernah mendengar, kata Abdullah bin Mas'ud, seorang membaca satu ayat Al-Qur'an. Sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafah, sedangkan aku belajar kepada Nabi, belajar membaca Quran, memahami maknanya, belajar membaca Quran, belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW, berbeda dengan bacaannya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang sangat mengerti Al-Quranul Karim. Fa akhadtu biyadi, aku pegang tangannya. Fa ataitu bihi Rasulullah SAW, aku bawa dia menemui Rasulullah SAW. Faqal, maka Rasulullah menyelesaikan, kilakuma muhsin, kalian berdua benar. Bacaan anda, wahai Abdullah Mas'ud, benar. Bacaan anda, yaitu orang yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud, benar juga. La takhtalifu, jangan berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Nah, di sini Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jangan berselisih. La takhtalifu. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu, karena orang sebelum kalian wahai sahabat Nabi, mereka berselisih. Lalu mereka binasa. Fahalaku, kata Rasulullah. Maka judul ini, perselisihan adalah perkara yang menghancurkan. Ini kita waspada. Kalau kita berselisih pendapat dalam satu hal, misalnya kita lihat, jika benar ada hadisnya Rasulullah SAW, dua-duanya seperti dalam kisah ini, bagaimana Abdullah bin Mas'ud mendengar seorang membaca ayat Quran, ternyata berbeda dengan apa yang dia pelajari Rasulullah. Dia bawa orang tersebut, dia bawa
seorang tersebut, ya, sahabat Rasulullah SAW yang lain. Lalu ternyata Rasul membenarkan keduanya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Rasulullah SAW. Lalu Rasul membenarkan, oh ini benar, ini benar. Nah demikian pula kita. Hendaknya kita kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita lakukan. Makanya butuh dalil, iya. Kita harus butuh membaca kitab, membaca Al-Quran, membaca tafsirnya, membaca hadis, membaca syarah para ulama, bagaimana penyelesaian masalah ini. Tidak terburu-buru. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah SAW, wala takhtalifu, jangan berselisih, jangan kalian berselisih. Kenapa? Fa inna man kana qablakum ikhtalafu. Orang sebelum kalian berselisih. Apakah perselisihan itu tidak ada dampaknya? Dampaknya luar biasa. Kenapa? Fahalaku, kebinasaan. Di sini misalnya contoh yang sering kita atau saat-saat ini kita dengarkan tentang akidah yang sebenarnya mudah, akidah umat Islam yang harusnya dimengerti oleh setiap orang Muslim. Setiap orang Muslim sebagian Rasul itu mengajarkan kepada sahabatnya. Sampai budak-budak itu tahu akidah Islam itu begini. Ini kita akan bahas sedikit ya tentang hal seperti ini. Yaitu, Aina Allah. Pertanyaan, Aina Allah? Di mana Allah? Sekarang lagi naik bumi. Aina Allah? Di mana Allah? Ilmu lagi. Berarti ini adalah ilmu yang mudah. Rasulullah SAW sudah mengajarkan. Kenapa kita sampaikan hal ini? Aina Allah. Dakwah salaf, dakwah tauhid yang didakwakan oleh para dai-dai gencar di awal tahun 90-an hingga sekarang ini. Itu senantiasa mengajarkan tauhid. Oh, beribadah kepada Allah dan jauhilah kesyirikan. Mengajarkan hal itu. Termasuk di kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak sembahan yang berhak disembah dengan Allah. Yaitu kita beriman kepada Allah. Rububiyah Allah. Beriman tauhid rububiyah. Mengimani bahwa Allah yang memberi rezeki kita, menciptakan kita, menghidupkan kita. Tauhid uluhiyah. Kita juga mengimani, mempersembahkan peribadatan hanya kepada Allah. Beribadah sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak mempersekutukan Allah. Tauhid uluhiyah. Ini yang tauhid ini juga adalah tauhid yang sangat penting. Di mana Rasulullah SAW berselisih dengan orang musyrikin di kota Mekah dalam masalah tauhid uluhiyah. Mereka mengimani tauhid rububiyah. Allah menciptakan. Namun dalam masalah uluhiyah, peribadatan, mereka tidak mengimani. Mereka minta ada Tuhan lain. Oh, ini ada Tuhan ini untuk keselamatan, untuk selamatan, untuk ini. Ada tata caranya sendiri. Mereka tidak mau menjadikan satu. Qul huwallahu ahad. Tauhid uluhiyah. Yang ketiga juga ada tauhid asma wa sifat. Mengimani nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, Rasul ajarkan, tanpa menanyakan, tanpa menyimpangkan, tanpa menolak. Jadi permasalahan sangat mudah. Nah inilah dakwah salaf ya. Ciri khas dakwah salaf itu senantiasa mendakwakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat kepada setiap para jamaah pengajiannya. Jadi jamaah pengajian diajak untuk serius, untuk mengaji benar-benar bagaimana kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu memurnikan, yaitu berusaha untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengerti betul
mengaji tahu, oh tauhid rububiyah itu ini, tauhid uluhiyah ini, tauhid asma wa sifat. Jadi kalau ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Maka mereka yang mengkaji, mengikuti dakwah salaf mengerti jawabannya. Karena bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dakwah tauhid. Mari kita ambil kisah, ya. Ambil kisah cerita tentang aina Allah ini, di mana Allah ini. Bagaimana? Ini pernah saya sampaikan juga, tentunya. Saya akan ulangi lagi. Yaitu pernah suatu ketika Syekh Muhammad Nasir Al-Albani bertemu dengan seorang tokoh dari sebuah partai, itu partai Islam di sebuah negeri Arab. Kemudian Syekh Albani sangat mengerti betul, mengikuti perkembangan mereka mendirikan partai Islam ini, kemudian ikut pemilu di negeri itu. Maka Syekh Albani bertanya secara ringkas kepada tokoh spiritual yang dianggap ditokohkan di partai tersebut. Akullul ladina ma'aka ya'rifuna anna Allah mustawin ala arsyih. Apakah para pengikutmu, simpatisan partaimu, benar-benar beriman, mengerti berakidah bahwasanya Allah itu istiwa di atas ars, Ar-Rahman al-Arsy istawa, sebagian dalam surat Thaha. Ini akidah, masalah akidah. Apakah setiap orang tahu akidah seperti ini? Pengikut partaimu itu ngerti gitu, karena mereka tujuannya adalah untuk menegakkan Islam dengan nama Islam, begitu. Apakah setiap orang yang simpati pada partaimu ngerti tentang akidah Islam? Wa bada akhadha wa radda wa taharraba wa sadda. Sebagaimana seorang politikus, ya, dalam menjawab tidak secara keilmuan yang jelas, ya, lari dari, yaitu berpaling, menyimpang, ya, yaitu berbicara kurang tepat dengan Syekh Albani, ya, berbicara politik, ya. Maka dia pun terpaksa itu menjawab demikian kepada Syekh Albani. Narju dzalik. Ya, kami berharap setiap anggota partai mengerti, berakidah bahwasanya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas ars. Keyakinan seperti itu. Qala lahu Syekh, maka Syekh Albani berkata kepadanya, da'ka minal jawab as-siyasi. Jangan kamu jawab pertanyaan dengan jawaban politik, jawaban politikus, ya. Jawab dengan jujur. Apakah setiap orang pengikut partai yang kamu sebagai tokoh spiritualnya ini berakidah Islam yang benar, mengetahui Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Itulah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soalnya. Malah dia menjawab, narju min dzalik. Kami berharap, ya Syekh, para simpatisan, para pengikut partai mengerti akidah ini. Kami berharap jawabannya. Jawaban politikus, ya. Fa'da'ka minal jawsasi. Tinggalkan jawaban politikus. Ngerti enggak? Setiap anggota partai akidah Islam yang benar seperti ini. Nah, akhirnya dijawab, tidak Syekh, tidak semuanya paham. Faqala Syekh yakfini min kadza. Cukup. Ini jawaban yang saya inginkan darimu. Syekh Albani dalam dakwah beliau, di antara seruan dakwah beliau adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah, membersihkan hal-hal kesyirikan, hal-hal yang tidak ada contohnya di sunnah Rasulullah, kebid'ahan. Dan tarbiyah, lalu dididik.
Ini sangat penting sekali. Pertanyaan ini sangat penting sekali jawabannya. Kenapa demikian? Karena li'anna man ajiza an tasfiyati aqaidin muayyidihi wa muhibbihi wa tarbiyatihi ma'al aqidah as-salima yakunu a'jaz an tasfiyati thamaratiha fi akhlaqihim wa sa'iri a'malihim wa fihim mubaghiduhu wa muharibuhu. Wallahu yaqul, dan Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya seseorang yang lemah dari mentasfiyah, membersihkan akidah-akidah para pengikutnya, seorang yang lemah dari membersihkan akidah-akidah pengikutnya, wa muhibbi, para pencintanya, dan lemah dari mendidik para pengikutnya, para pencintanya, dari itu mendidik akidah Islamiyah, lemah dari mendidik akidah Islamiyah yang benar, maka yakun a'jaz an tasfiyati thamaratiha, dia akan lemah dari membersihkan buahnya, hasilnya dalam akhlak-akhlak mereka dan seluruh perbuatan-perbuatan mereka. Karena para pencintanya, para pendukungnya, ini juga ada orang yang membencinya juga. Ada orang yang memusuhi dia. Rasulullah SAW, kita lihat, mendidik para sahabat dengan akidah yang benar. Sehingga para sahabat dahulu yang tidak mengerti apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu iman, mengerti. Mereka meninggalkan kesyirikan. Mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat, jelek, akhlak yang buruk. Sehingga mereka mempunyai akhlak yang luar biasa. Kita bisa baca dia dalam Quran. Mereka mengikuti Rasulullah SAW. Jadi orang baik. Nah, seorang yang lemah dari mentarbiyah para pengikutnya, para pencintanya, para jamaah pengajiannya, gitu ya gambarannya, dari akidah-akidah yang salah, yang menyimpang, dan dia lemah dari mendidik tarbiyah akidah Islamiyah, maka dia akan menjadi orang yang paling lemah dari mengambil hasil apa yang dia lakukan. Jadi dakwah salaf, ya, para dai, para duat salaf, mereka mendakwakan dakwah tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, mendakwakan apa itu tauhid, apa itu syirik, beriman kepada Allah, mengimani tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sehingga ngerti jika kita mengaji ke pengajian-pengajian. Maka ini juga teguran bagi kita semuanya, bahwasanya kita para duat harus banyak mengulang kembali kata-kata untuk menyeru para mad'u, jamaah-jamaah kita agar mengerti tentang tauhid. Apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sehingga tatkala ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka langsung menjawab, Allahu fis sama. Ini diperlukan agar timbul persatuan, akidah yang sama dari jamaah pengajian dan pengajar diperlukan. Kaum muslimin diperlukan mempunyai akidah yang sama. Tatkala ditanya, "Aina Allah?" Allah bersama.
Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sama jawabannya. Diperlukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Dalam surat Ar-Ra'd, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Jika kita ingin keberkahan Allah turun, pertolongan Allah turun, maka kita lakukan seperti Rasulullah SAW dalam berdakwah, yaitu memperjuangkan Islam, berdakwah, dakwakan tauhid. Rasulullah pernah ditawari sebagai menjadi parlemen, menjadi raja, menjadi punya kekuasaan, beliau hanya inginkan kepada kaumnya, "Ubudullah wajtanibut taghut." Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah kesyirikan. Maka ditolak, tidak. Dimusuhi, bahkan mau dibunuh. Hanya karena seruan itu. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta maka jika ingin terjadi perubahan pada masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik, adalah kita ajak masyarakat kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah SWT dalam arti yang mengetahui benar bahwasanya ini kewajiban yang harus kita lakukan, ini hak Allah, yaitu kita harus mengesahkan Allah SWT, menjauhi kesyirikan yang harus kita tunaikan. Mengerti masyarakat. Ada masalah kita lihat masih banyak belum tahu. Dalam masalah tauhid rububiyah misalnya kita tanya, siapa menciptakan langit dan bumi? Maka masyarakat kita akan menjawab, Allah. Kita ajak, ayo kita beribadah kepada Allah, jauhi kesyirikan, tinggalkan adat istiadat kebudayaan yang tidak ada dasar contohnya dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hal-hal kesyirikan padanya misalnya. Maka di antara umat Islam, mereka yang mempunyai kartu tanda penduduk Islam menolak, tidak, ini adalah warisan nenek moyang. Maka kita harus mendakwahi mereka agar mereka mengerti benar tauhid uluhiyah, sehingga bersatu. Allah jadikan kita bersatu. Demikian juga dalam tauhid asma wa sifat. Ada di antara masyarakat kita yang belum tahu. Tatkala ditanya, di mana Allah? Akidah yang diajarkan Rasulullah SAW, ada yang jawab, Allah di mana-mana. Padahal Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersama, Allah di langit. Ini pernah terjadi soalnya, ya, terjadi dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Kita akan baca. Ya. Mari kita baca satu ayat dalam Quran. Walladzi ayyadaka bin nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Rasulullah SAW tatkala berdakwah, kemudian terbentuk sebuah masyarakat Madani di kota Madinah. Kemudian mereka bersatu, berjihad fisabilillah, mendakwakan, menyebarkan Islam. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Terbentuk suatu komunitas seperti itu. Itu semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana pertolongan Allah adalah Allah menyatukan hati mereka. Allah Ta'ala firman, "Walladzi ayyadaka binasri." Dialah Allah dan surah Al-Anfal yang menolongmu wahai Muhammad, menguatkanmu dengan pertolongannya. Apa itu pertolongan Allah? Walladzi ayyadaka binasri wa bil mu'minin. Dialah Allah yang menguatkanmu dengan menolong Rasulullah, menolongmu, dan juga dengan orang-orang yang beriman kepada engkau. Wa allafa baina qulubihim. Dalam akhir ayat, wa allafa baina qulubihim. Dan Allah menyatukan hati-hati mereka. Itulah pertolongan Allah. Terjadinya satu komunitas muhajirin dan ansar adalah di antara pertolongan Allah, di mana Allah menyatukan para sahabat Rasulullah SAW, muhajirin dan ansar, sehingga mereka mempunyai kekuatan yang hebat. Akidahnya sama, tahu semuanya, satu.
Jika hati ini tidak bersatu dalam akidah yang sama, hanya badannya saja, misal, maka akan terpecah belah. Permusuhan terjadi di mana-mana. Kelihatannya bersatu, menguatkan pegangan tangan. Namun hati ini tidak bersatu. Maka wal qulub illam tajsami 'ala al-aqidah salafiyah kana ashabuha fi shiqaqin la yujbiruhu ijtima'uhum fi sanadiqil iqtira'. Gambarannya begini. Akidah Rasulullah SAW harus kita yakini, yang kita pelajari, kita yakini, kita bersatu di atas akidah yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya berakidah seperti itu. Maka jika kita bersatu, wa allafa baina qulubihim, dan dia menyatukan hati-hati mereka. Ini kita harapkan. Yaitu Allah SWT menyatukan hati kita. Jadi kita, walaupun kita bukan satu kota, kita bukan satu saudara, kita luar biasa. Kecintaan kita kepada saudara kita, persatuan kita luar biasa. Karena Allah, Tuhan kita yang menyatukannya. Jika tidak bersatu, tidak dalam akidah salafiyah, akidah para sahabat Rasulullah SAW, maka bisa bermusuhan. Duduk sama-sama, namun hatinya dekat-dekat ini bermusuhan. Maka Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman seperti kalian wahai sahabat beriman padanya, maka mereka mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, jika mereka berpaling tidak beriman sebagai engkau wahai para sahabat Nabi, fa innama hum fi syiqaq, maka mereka dalam permusuhan. Nah, inilah pentingnya, yaitu Syekh Albani bertanya akidah Islamiyah kepada salah seorang tokoh partai di Aljazair. Jangan sampai seperti kita ini, orang Muslim, jangan sampai seperti orang Yahudi yang kita berdoa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita berdoa, ya Allah, jangan jadikan kami seperti orang-orang yang kau murkai. Maghdub siapa? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah kalau nggak salah. Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka sangat luar biasa. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu kira orang Yahudi bersatu, mana mereka sangat berselisih. Hati mereka berpecah belah. Nah, kaum muslimin berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi berkumpul dalam satu benteng. Allah gambarkan ba'sum bainahum syadid. Tahsabum jami'a. Kamu kira mereka bersatu dalam satu benteng, satu tempat. Wa qulubuhum syatta. Padahal hati mereka berpecah belah. Mereka berpecah belah. Orang Muslim tidak demikian. Orang Muslim Allah gambarkan wa allafa baina qulubihim, dan Allah satukan hati mereka. Allah satukan. Kenapa demikian? Karena akidahnya sama dengan akidahnya para sahabat Rasulullah. Akidahnya para sahabat Rasulullah sama dengan akidahnya Rasulullah SAW. Bersatu. Jadi kita baca sebuah kisah. Bagaimana Rasulullah SAW mengetes, menguji seorang budak, wanita. Mari kita dengarkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Hadis rawahu Al-Imam Muslim. Ya. Faqad rawa Muslim wa ghairuhu an Muawiyah bin Al-Hakam. Qala kana li ghanam baina Uhud wal Jawaniyah fiha jariyah li. Aku mempunyai kambing-kambing yang banyak. Antara Uhud itu kambing yang banyak, ya. Dan dia punya budak perempuan.
Kemudian kata dia, "Fattala'tu dzata yaumin fa idza dhi'r qad dhahaba minha bisyah." Suatu hari aku datangi kambing-kambing itu yang digembalakan oleh budakku. Datangi oleh sahabat Rasulullah SAW, Muawiyah bin al-Hakam. Wa ana rajulun min bani Adam. Ternyata ada kambing yang dimakan serigala. Marah sahabat Rasulullah SAW ini. Kata dia, saya ini manusia, rajulun min bani Adam. Fa asiftu fa saqaqtu, aku tempeleng dia gitu. Ditempeleng. Fa'ataitu Nabi SAW. Tapi sahabat Rasul ada orang yang baik ya. Dia datangi Rasulullah SAW. Fa'ataitu Nabi SAW. Fadzakartu dzalika lahu fa'azzama dzalika alayya. Aku sebutkan kisah tersebut setelah mendengarkan nasihat Rasulullah, seolah aku merasa besar. Faqultu ya Rasulullah afala u'tikuha? Ya Rasulullah, aku ingin, bukankah atau aku akan bebaskan dia, wahai Rasulullah. Tidak, aku bebaskan dia. Itu sahabat Rasulullah menyesal telah menempeleng budaknya. Maka dia ingin bebaskan supaya dia yaitu tenang ya, karena merasa bersalah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, "Uduh, panggil dia ke sini." Budak wanita tersebut. Ini hadis ini sahih, ya, hadis sahih. Rawi Muslim, Abu Ahmad. Wada'atuha faqala laha. Aku panggil budak itu. Menemui Rasulullah, ketemu Rasulullah. Faqala laha. Lalu apa yang ditanyakan Rasulullah kepada budak ini? Coba kita dengarkan. Hebatnya akidah di zaman Rasulullah SAW, sampai budak pun tahu. Nah, tidak heran Allah berfirman, "Kuntum khaira umma ukhrijal linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi. Saya para sahabat menguasai dalam berdakwah negeri-negeri, dari kota Madinah menyebarkan ke negeri-negeri. Parsi dilawan, Romawi dilawan. Coba, apa pertanyaan Rasulullah? Faqala, ini hadis Rasulullah salah, begitu. Dan hadis yang Muslim. Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Kata budak ini, budak loh ya, tinggalnya di pegunungan tiap hari, mengembala kambing. Fis sama, di langit. Bukan intelektual loh ini kita bertanya. Dia seorang budak ya, ditempeleng oleh sahabat Rasulullah. Lalu sahabat Rasulullah menyesal, ingin membebaskan, maka Rasul memanggil, bertanya, "Aina Allah?" Maka jika Anda ragu, kalau ada jawaban Allah sama, lihat hadis ini, hadis Muslim ya. Rawi Muslim, hadis nomor 537. Kisah yang menyatakan Allahu fis sama. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa hiya tamur. Ayat-ayat Quran menjelaskan Ar-Rahman di atas arsy istawa. Bahwasanya apakah kamu rasa aman terhadap Allah yang ada di langit, dalam surat Al-Mulk. Allah berfirman demikian. Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, "Aina Allah?" Bertanya, di mana Allah? Dijawab, Allah bis sama. Maka jawaban-jawaban yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ini, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini tujuannya ya. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menyelesaikan perkara. Kenapa demikian? Karena akal ini tidak bisa akal kita ini tidak bisa menjangkau ilmu-ilmu yang Allah ajarkan dalam masalah ini. Maka dalam kitab Lum'atul I'tiqad
Syarah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Di sini ada sebuah penjelasan dan nasihat kepada kita semuanya. Jika ada pertanyaan, apakah boleh menanyakan sifat Allah? Bertanya bagaimana? Maka firman Allah SWT dalam surat Thaha ayat 10. Wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tatkala memberitahu Ar-Rahman al-Istawa. Amin tu man fis sama. Tatkala memberitahu bahwa Allah fis sama, Allah Subhanahu wa taala, kita beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menguatkan dalam hadisnya. Bagaimana tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada seorang jariyah, Aina Allah? Dijawab, Allahu bis-sama. Lalu apakah kita mengingkari hal ini? Otak kita, akal kita tidak mampu. Maka kita beriman seperti Rasulullah SAW. Beriman, kita membaca hadis Rasulullah SAW. Dan kita beriman kepada Allah SWT dalam surah Asy-Syura, surat ke-42 ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Allah SWT tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini yang kita lakukan dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan kisah ini, kisah yaitu tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada budak ini. Qala, dia menjawab, fis sama, Allah fis sama, Allah di langit. Qal, Rasul bertanya, man ana? Siapa aku? Kata budak wanita tersebut, qalat anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Qala a'tikha, bebaskan dia. Kepada sahabat Muawiyah bin Hakam. Fa innaha mu'minah, dia orang yang beriman. Inilah kita perhatikan, semoga Allah memberi petunjuk pada kita kepada akidah yang sederhana, yang benar ini. Bahwasanya ketika kita ditanya aina Allah, maka kita Allahu bis-sama. Ar-Rahman ala arsy istawa. Ini akidah yang benar. Perhatikan. Masyarakat yang ada pada Rasulullah, yang ada pada zaman Rasulullah, di mana Rasulullah berjihad dengan masyarakat itu bersama para sahabat Rasulullah SAW itu, mereka mempunyai akidah yang luar biasa. Bukan hanya masyarakat perkotaan, bukan hanya jamaah pengajian yang ada di Masjid Nabawi, namun lebih daripada itu, sampai para penggembala atau budak-budak penggembala kambing pun mengerti akidah Islamiyah. Adapun sekarang kita lihat apakah semua masyarakat Islam, ya, tatkala kita bertanya kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Dan jawabannya harus dan sesuai dengan hadis Rawi Muslim ini, Allah bis-sama, sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Apakah menjawab seperti Allah bis-sama, menjawab Ar-Rahman ala arsy istawa? Coba kita tanya kita perhatikan zaman sekarang. Banyak masyarakat kita, bahkan yang dikenal dengan intelektual, bahkan para dai-nya, menyelisih hadis Rawi Muslim ini, menyelisih ayat Al-Quran ini. Maka kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka cara kita menyelesaikan perkara di dalam masalah-masalah akidah, masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan-keyakinan yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena akidah Islam ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tauqifiyah. Bukan pakai akal, bukan. Diambil dari penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadis beliau, man ya'ish minkum, barang siapa hidup di antara kalian sepeninggalku akan menjumpai perselisihan yang banyak sekali. Fasayara ikhtilafan katsira. Maka apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati, pegang teguhlah sunnahku. Hadis Rasulullah SAW, alaikum bisunnati, Rasulullah tidak mengatakan pegang teguhlah pendapat ulama itu, pegang teguhlah pendapat Ustadz Fulan, pegang teguhlah pendapat Kiai Fulan, ulama Fulan misalnya. Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang teguhlah pendapatku, pendapat para khalifah rasyidin yang mendapat tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sepeninggalku. Na'addu 'alayha binawaj, pegang teguh. Pegang teguh. Nah, jika ada perselisihan di antara kita, khususnya dalam masalah akidah Islamiyah yang jelas, yang mudah, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita kembali melihat apa qala Allah, qala Rasulullah SAW. Seperti misalnya dalam permasalahan Aina Allah, di mana Allah? Kita kembali. Karena Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnah, pegang pendapat ini. Jadi inilah seruan dakwah salah para duat, para dai salaf, kembali pada Quran dan Sunnah. Mereka menyampaikan kembali pada Quran dan Sunnah dari manapun, rawahu Bukhari, rawahu Muslim, maupun yang disampaikan oleh misalnya seorang dai misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana beliau gencar diserang dengan tuduhan-tuduhan yang salah misalnya. Mereka yang menyeru kepada tauhid dianggap sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian disebut sebagai Wahabi misalnya. Maka kita kembali, karena perselisihan ini menghancurkan umat Islam. Kita kembali, kita lihat buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya, kita lihat Kitab Tauhid misalnya, yang menyeru, yang di situ memuat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hal-hal apa itu tauhid, apa itu syirik, ya. Kita lihat hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Fulan, hadis riwayat ini. Kita lihat hadisnya. Oh, ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabi misalnya mencantumkan hadis riwayat Bukhari, hadis Muslim. Itu kita. Loh, kenapa kok dia dijelekkan dengan Wahabi? Kenapa nggak disebut Bukhari misalnya, Muslim kan dia? Atau kenapa dia tidak disebut pengikut Rasulullah SAW? Karena dia menyebarkan ajaran Rasulullah SAW. Bukankah Islam mengajarkan untuk tauhid? Bahkan ajaran Tuhan, ajaran Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ajaran ini. Maka jika ada hal yang menjelekan, misalnya kita memakai lihya, memakai purdah atau dan sebagainya, begitu sunnah Rasulullah SAW, lalu dibilang oh ini Wahabi, ini radikal. Maka kita hati-hati. Kenapa demikian? Karena jangan sampai kita menuduh Rasulullah SAW sebagai seorang radikal. Karena apa yang disampaikan oleh seorang misalnya, dia rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ahmad, hadis sahih riwayat ini. Itu Rasulullah SAW bersabda. Lalu kita memuji orangnya, oh ini jangan, ini radikal, ini Wahabi. Maka khawatir kita salah, kita mencegah sabda Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW, kita membenci Rasulullah SAW. Berarti kalau membenci Rasulullah berarti membenci Tuhan. Maka di sinilah al-ikhtilaf ini sangat menghancurkan. Maka solusinya adalah mengikuti Rasulullah SAW.
Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup dan kalian mimba di peninggalan Rasulullah SAW akan menjumpai perselisihan yang banyak. Maka solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, bukan ucapan fulan, ustaz fulan. Ya. Jadi di sinilah kaum muslimin perlunya bukti gitu. Qala Allahu, qala Rasulullah SAW. Jadi tidak langsung menganggap, oh ini kelompok radikal. Gak ada dalilnya, nggak tahu. Menyelisih Quran nggak tahu, pokoknya radikal misalnya. Harus mengerti dalilnya, petunjuk, oh ini salah, ini benar. Ini sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang menuduh suatu kelompok, golongan, ataupun manusia dengan hal yang salah. Pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Suara-Iman maupun pemirsa dan pendengar di media sosial baik YouTube maupun Facebook ya. Maka laqad taraka Rasulullah SAW ummatahu 'ala an-nur wal huda. Tarakaha 'ala mithl bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik khasir. Rasulullah meninggalkan agama ini jelas sekali, tidak. Jadi kita bisa menjumpai qala Allah, qala Rasul, seperti tadi masalah aina Allah. Kita jumpai seperti terang benderang di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam Al-Quranul Karim, begitu ya. La yazighu anha illa halik khasir, la udra lahu wa la hujjah. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktukum ala mithlil bayda. Yang mengatakan Islam ini sudah jelas, sudah gambarannya sudah kita bisa langsung baca. Bagaimana ajaran Rasulullah SAW? Ini Rasulullah SAW sendiri. Kata Rasulullah SAW dalam hadis akhrajahu, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani ya, dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Akhrajahu Ibnu Asim di kitab Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, inni qad taraktukum ala mithlil bayda. Aku tinggalkan kalian ini seperti kertas putih sudah, atau hal yang putih sudah jelas. Tidak ada ini salah, ini benar, sudah jelas. Tidak perlu lagi, sudah jelas. Lailuha kanahariha. Malamnya, gambarannya ya. Malamnya itu seperti siang. Jadi saat ini kita berada di siang hari gitu ya. Ya seperti itu Islam itu. Sudah jelas kita bisa melihat. Ini kotoran, ini jelas sekali. Itu Islam ini. Ini salah, ini benar. Ya Ustaz, kok bagi kita kok belum banyak, kita nggak tahu apa yang antum ajarkan misalnya gitu ya. Tentang tata cara apa, tentang akidah apa. Ya kitanya yang belum banyak tahu, belum banyak belajar. Islamnya jelas sekali. Coba kita bertanya. Pernah kita membaca misalnya hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalnya ya. Islam itu berisi ajaran Islam. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, banyak sekali hadis. Islam itu pernah kita baca? Belum banyak Ustaz. Nah itu menunjukkan kemampuan kita. Islam yang putih bersih ini belum banyak kita ketahui. Sehingga seolah asing. Misalnya, bagaimana istri Rasulullah SAW menutup wajahnya misalnya. Menutup wajahnya ya. Seperti wanita bercadar, wanita berburqa, ya, menutup wajahnya. Istri Rasulullah SAW, para istri Rasulullah SAW tatkala melakukan haji atau tawaf. Ya. Nah ini banyak belum kita ketahui. Ada di Rasulullah SAW ini. Sehingga gambaran kita menganggap, oh perempuan yang
hitam-hitam seperti masyarakat Saudi, wanita di negeri Arab ya, misalnya kita pergi umrah misalnya ke Saudi, misalnya kita lihat perempuannya memakai nutup wajah, oh ini teroris, ini Wahabi, ini bilang gitu. Kita nggak tahu itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Kita bilang Wahabi, harusnya kita bilang oh itu pengikut Nabi, begitu ya, bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, pengikut Wahabi. Jadi kita terkadang tuduhannya seperti itu. Karena kenapa kita demikian? Karena kemampuan kita berilmu sedikit, kita akui gitu loh. Mungkin kita hanya baca buku-buku terjemahan yang sedikit, belum banyak buku baca bahasa Arab. Hadis dari Rasulullah SAW. Maka ini sabda Rasulullah SAW, ini qataraktukum ala mithlil bayda. Aku tinggalkan kalian itu seperti putih sudah. Seperti Islam ini seperti hal yang putih yang sudah jelas. Lailuha kanariya, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari ajaran-ajaran yang sudah Rasul ajarkan, melainkan akan halik, binasa. Maka inilah ikhwan kita, ikhwan fiddin, para pemirsa Al-Iman TV maupun pemirsa Al-Iman TV melalui parabola maupun media sosial maupun pendengar Radio Al-Iman dan ikhwan-ikhwan kita semuanya, kita yakini sekarang sudah kita membaca dari Rasul tadi. Tatkala Rasul bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kita jawab, "Allah bis sama." Itu sudah kita pegang. Hadis riwayat Muslim. Ar-Rahman ala arsy istawa dalam surat Thaha. Kita pegang itu. Jangan bingung. Karena itulah qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam yang sudah jelas. Dan itu kalau sudah itu ajaran Wahabi, itu bukan, itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Anda menuduh atau memojokkan kita dengan kata-kata Anda Wahabi, Anda. Padahal kita mengambil hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Khawatir kenapa? Anda menuduh kita misalnya dengan satu hal yang kita bergantung pada sunnah Rasulullah SAW, yang itu ada ajaran Rasulullah. Yang khawatirkan Anda nanti akan memusuhi ajaran Rasulullah SAW. Maka sabda Rasulullah SAW, "Alaikum bisunnati." Biltifaq anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bisunnati ulama'ikum wa masyayikhikum wa la qala faqtadu bihim taqlidan wattabi'u tariqahum. Nabi tatkala mengatakan alaikum bisunnati, pegang teguhlah sunnahku. Rasul tidak mengatakan pegang teguhlah pendapat ulama kalian, pegang teguhlah pendapat masyayikh kalian. Nabi tidak mengatakan ikutilah pendapat mereka secara taklid, ya, tidak mengetahui dalilnya. Ikuti jalan mereka, taklid tanpa mengetahui dalilnya, tidak. Tapi kita harus mengetahui. Allah memberi kita pandangan mata. Allah memberi kita pendengaran. Allah memberi kita hati. Agar kita mempergunakannya untuk membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan, Aina Allah? Allahu bis sama. Kita membutuh sampai kita meninggal dunia dalam menyelesaikan perselisihan ini. Saudaraku, pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, telah banyak umat Islam atau negeri kita, umat Islam sangat banyak. Maka yang harus kita lakukan adalah kita berusaha kembali menggali ilmu yang terdapat dalam ayat Allah maupun hadis dari Rasulullah SAW untuk mengkoreksi, meneliti barangkali kita salah dalam akidah, memperbaiki diri atas tasfiyah. Baik itu para ustadznya, demikian juga mengoreksi. Kita jangan sombong misalnya.
tatkala datang sunnah hadis Rasulullah, datang qaul Allah, kita sombong menolaknya. Kita pikirkan pelan-pelan, kita melihat, merenungkan. Jika ada pendapat seorang tokoh yang kita pandang, kita kagumi, menyelisih sabda Rasulullah SAW, maka kita pegang sunnah Rasulullah SAW. Imam Syafi'i dan para imam yang lain, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya menyatakan demikian. Jika ada hadis itu benar, kita tinggalkan pendapat-pendapat kita. Idza sahhal hadis bahwa madhabi. Jika hadis itu sahih, itulah madhab. Itu intinya kita. Maka ini tentunya dimulai dengan pemahaman akidah yang benar. Maka kami juga mengajak kepada para duat, para dai salafiyin untuk memperbanyak menyebarkan tentang pengajar akidah tauhid kepada jamaah, kepada anak-anak kita agar mereka mengerti tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi bahasan-bahasan kita, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa meneguhkan kita di atas akidah tauhid, di atas akidah Rasulullah SAW. Kita mengambilnya, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita termasuk orang yang mengerti apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu kita mengerti dan berada di atas dakwah salaf. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Banyak orang tidak mengetahuinya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada pekan depan, insya Allah hari Jumat. Ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.